Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Vita Ferdana. Saya mengajar biologi di MAN 1 Natuna. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini, saya akan mempraktekkan tahapan-tahapan cara pembuatan embedding. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu nggak sih apa embedding itu? Embedding merupakan salah satu cara pengawetan dengan menggunakan resin dan katalis. Bahan awetan yang bisa digunakan yaitu bisa tumbuhan ataupun hewan. Salah satunya yang terkenal yaitu awetan serangga. Embedding memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan cara pengawetan yang lainnya. Yang pertama yaitu bahan awetan akan kedap udara sehingga tidak ada aktivitas mikroba yang dapat merusak bahan awetan. Kelebihan yang kedua yaitu embedding bisa digunakan sebagai media pembelajaran 3 dimensi karena bahan awetan bisa diamati dari berbagai sisi karena menggunakan resin bening. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke tahapan bagaimana sih cara pembuatan embedding. Let's go! Nah, sekarang kita sudah ada di laboratorium IPA dan akan melaksanakan praktikum cara pembuatan embedding. Sebelum kita memulai praktikum, kita jangan sampai lupa untuk menggunakan pengaman diri, yaitu jas lab, kemudian sarung tangan, dan yang paling penting yaitu kita menggunakan masker. Oke, sebelum kita mulai praktikum, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu gelas ukur. Di sini berfungsi untuk kita menakar seberapa banyak resin yang akan kita gunakan. Kemudian ada cetakan, yaitu nantinya untuk mencetak embedding. Kemudian ada alat pengaduk, itu supaya mencampurkan resin dengan katalis. Kemudian ada jarum pentul yang nanti akan kita gunakan untuk membuang gelembung-gelembung udara pada cairan resin. Nah, selanjutnya untuk bahan yang akan kita gunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama cairan resin, kemudian ada katalis yang berfungsi untuk mengeraskan cairan resin, dan yang terakhir yaitu serangga yang akan kita gunakan sebagai awetan. Oke, langkah pertama dari pembuatan embedding yaitu kita menuangkan resin. Di sini karena kita menggunakan kupu-kupu yang badannya itu tipis, kita akan menggunakan resin yang tidak terlalu banyak, yaitu kita menggunakan resin sebanyak 50 ml. Kemudian kita akan menambahkan katalis sebanyak 10 tetes. Setelah kita tuangkan katalis, kemudian kita aduk-aduk pelan supaya tidak timbul gelembung-gelembung udara. Karena gelembung-gelembung udara ini akan mempengaruhi hasil dari embedding yang akan kita buat. Setelah itu kita tuang campuran resin dan katalis ke cetakan. Pertama kita tuang tipis, lapisan pertama tipis terlebih dahulu. Kemudian kita letakkan bahan yang akan kita awetkan di atas larutan resin yang pertama. Kemudian kita tuang kembali resin di atasnya perlahan.
sampai merata semua bagian tertutupi oleh resin. Jika ada gelembung-gelembung udara, kita bisa memecah gelembung tersebut dengan menggunakan jarum pentul. Jadi kita buang supaya tidak merusak embedding yang akan kita buat. Selanjutnya kita biarkan sampai mengering, kurang lebih 2 hari. Oke, setelah embedding mengeras, kita selanjutnya akan melakukan tahapan finishing, yaitu pemberian QR code yang bisa kita scan menggunakan handphone Android untuk mendapatkan deskripsi dari hewan yang kita awetkan tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari embedding yang sudah selesai dibuat. Di sini ada QR code yang bisa kita scan barcode-nya, kemudian muncul deskripsi dari semua spesies yang kita buat menjadi embedding. Nah, itu tadi adalah tahapan-tahapan cara pembuatan embedding. Semoga bisa menambah pengetahuan untuk kita dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.